Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kali ini ketemu dengan saya, Bu Fatma, tapi dalam materi prakarya. Yang kita bahas adalah mengenai kerajinan tekstil. Nah, tujuan pembelajaran hari ini supaya kalian bisa memahami sifat, jenis, karakter, dan teknik pengolahan kerajinan tekstil. Bisa memahami prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian kerajinan tekstil yang kreatif dan inovatif. Dan memilih bahan dan teknik pengolahan kerajinan tekstil sesuai potensi daerah setempat. Meta materi. Nah, ini kerajinan tekstil yang akan kita bahas adalah mengenai fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, kemudian jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, dan proses produksi kerajinan tekstil. Nah, di proses produksi kerajinan tekstil nanti akan ada mengenai bahan, alat, kemudian kemasan, contoh proyeknya, dan jenis-jenis kerajinannya. Berikutnya, fungsi kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama adalah sebagai hiasan, dekorasi atau aksesoris. Nah, di sini bisa hiasan rumah, bisa hiasan baju. Kalau hiasan rumah bisa interior, bisa eksterior. Kalau interior berarti di dalam, eksterior berarti di luar. Kemudian yang kedua, sebagai benda pakai atau terapan atau fungsional. Di sini misalkan meja, kursi, atau alat rumah tangga. Nah, itu mempunyai fungsi praktis ya. Jadi bisa digunakan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah sebagai kelengkapan ritual. Nah, ini misalkan acara upacara adat, kemudian acara hari-hari penting ya, misalkan hari-hari pernikahan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebudayaan. Ya. Berikutnya yang keempat adalah sebagai simbolik atau lambang. Nah, di sini contohnya misalkan kain tenun yang bermotif bunga itu melambangkan kesuburan daerah yang menghasilkan kain tenun tersebut. Prinsip kerajinan tekstil. Yang pertama, unity atau keunikan bahan, yaitu adanya perpaduan dari berbagai unsur bahan yang digunakan, tentunya bahan yang berkualitas. 2. Complexity, kerumitan atau keterampilan tangan. Jadi di sini berkaitan dengan keahlian sumber daya manusianya yang tentunya sadar material, yakni bisa menggunakan keahliannya, kemudian bisa menggunakan alat atau secara manual. Yang ketiga, intensity. Di sini intensity adalah kesungguhan, yakni berkaitan dengan nilai sifat dari kerajinan tersebut, misalkan bersifat lembut atau kasar, gembira atau duka. Ya, jadi tampak pada kerajinan yang dihasilkan. Yang keempat adalah estetik atau keindahan. Di sini ada perpaduan antara motif dengan warna yang sesuai. Jadi sesuai proporsi, kemudian seimbang. Jadi ada perpaduan yang menarik di sini. Yang kelima adalah ornamen atau hiasan. Di sini
Hiasannya bisa struktural, bisa juga hiasan permukaan. Teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Di sini ada dua teknik, yaitu teknik struktural dan teknik dekoratif. Perbedaannya adalah jika teknik struktural, hiasan yang dibuat itu dimulai dari awal proses pembuatan kerajinan sampai selesai. Nah, sedangkan teknik dekoratif yaitu hiasan yang dibuat setelah kerajinan jadi. Jadi hiasannya ada pada permukaan kerajinan. Berikutnya, produk kerajinan tekstil. Dari kerajinan tekstil yang bisa dihasilkan antara lain adalah kerajinan tapestri, batik, sulam, dan jahit aplikasi. Nah, untuk bahan, alat, proses, dan teknik pembuatan nanti kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Ini ada tugas untuk kelompok, lembar kerja kelompok. Tapi karena kalian tidak bisa bekerja kelompok secara langsung, jadi kalian bisa berdiskusi dengan teman yang kalian kenal melalui WA. Jadi kalian bisa berdiskusi. Di sini kalian bisa menentukan mana yang termasuk kerajinan tekstil fungsi hias, mana yang termasuk kerajinan tekstil fungsi benda pakai. Nah, kalian bentuk dalam tabel, ya, ditulis di dalam tabel nama kerajinannya apa, kemudian masuk kerajinan fungsi penghias atau fungsi benda pakai. Demikian materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Jika ada pertanyaan, silakan WA Japri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.